شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kau katakan mereka mati. Jangan katakan mereka meninggal. Jangan katakan mereka sudah lama meninggalkan dunia. Bal ahya, mereka tetap hidup di hati murid-muridnya. Duduk, duduk. Mereka para abu, para tengku, para syekh, mereka hidup di hati kita semua, betul? Almarhum Abuya Syekh Tengku Haji Muhammad Shammar Fali, beliau mungkin tidak lagi ada jasadnya bersama kita, tapi semangat, spirit itu tetap ada di hati murid-muridnya semua, insyaallah. Amin. Yang saya hormati, tapi baru disinilah saya ditandu. Masya Allah, saya pun selama di atas itu cemas saya. Karena di kampung saya biasa kalau sudah ditandu itu dihitan. Itu yang saya khawatirkan. Rupanya di pesantren Bustanul Huda begitu mereka memuliakan ulama. Abdul Somad bukan ulama, Abdul Somad bukan tengku, Abdul Somad bukan abuya. Abdul Somad hanya seorang anak yang kebetulan diwasiatkan untuk belajar agama dan mengajarkan agama. Sampai kemari dimuliakan, dihormati. Saya tidak tahu mau dibawa kemana. Pokoknya asal saya ke Aceh, saya jelaskan, saya pesankan ke kakak senior saya waktu di Mesir, namanya Ustadz Fadil Rahmi. Ustadz Fadil, kalau saya ke Aceh, terserahlah mau bawa saya kemana. Yang jelas bawa saya ke jalan yang benar. Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah, Ustadz Fadil Rahmi, membawa saya ke tempat tamannya Hidayah. Bustan, taman Al-Huda Hidayah, Bustanul Huda, tamannya Hidayah. Siapa yang bingung dapat hidayah, siapa yang ingin dapat hidayah, datang ke Bustanul Huda. Panas terik tetap ramai, turun hujan ramai juga. Maka malu saya kalau saya sampai tausiah di bawah atap. Saya harus tegak di sini. Mereka semua jadi saksi di padang mahsyar nanti. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ustadz Somad, mengapa di sana tidak ada orang? Saya tidak tahu. Kenapa di sana tak ada orang? Tak tahu. Karena di sana sawah, Ustadz Somad. Andai itu bukan sawah, tidak terpijak padi yang sedang menguning, pasti orang akan ramai juga di sana, Ustadz Somad. Apa yang mau mereka dengar? Apa yang mau mereka tengok? Andai yang datang ini artis lalu orang ramai, biasa. Tapi yang mau mereka dengar cuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang disampaikan oleh orang yang beratnya pun cuma 50 kilo. Itulah maka tadi yang memikul tak terlalu berat. Coba kalau berat saya 125, mungkin tak sampai kemari, tengah jalan aja lah Pak Ustadz tuh. Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang sudah memperjalankan hambanya minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa, perjalanan 2 bulan. Makkah di tengah, masjidil aqsa di atas, Masjidil Haram di tengah, Yaman di bawah. Nabi SAW diperjalankan
Maka apa kata Abu Jahal, apa kata Abu Lahab ketika Nabi berkata, aku sudah pergi ke Masjidil Aqsa. Zaman itu ke Masjidil Aqsa naik onta masirata syahrin, sebulan baru sampai. Tapi saya dari Kuala Namu, Sumatera Utara ke Belangpidi tertidur sampai. Duduk di sebelah saya Ustaz Fadil Rahmi, saya pun tertidur. Begitu bangun, Ustaz sampai buka. Ustaz naik apa? Susi Air. Luar biasa. Pesawatnya kecil aja. Karena kecil itulah jantung kita tak normal. Pilotnya bule. Satu lagi Pak Le. 2 orang bule tadi, satu laki-laki, satu perempuan. Saya mau ngajak foto segan pula. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, zaman sekarang naik pesawat tidak heran, tapi zaman itu mereka tertawa terbahak-bahak. Apa kata mereka? Ini orang kadzab, pembohong. Ini orang sahir, tukang sihir. Tapi Nabi SAW tetap tidak melawan. Nabi diam. Betul engkau dari Masjidil Aqsa, ya? Coba angkat kakimu. Dia angkat kakinya satu. Coba angkat satu lagi. Jatuhlah kata Nabi. Kalau kedua kakimu pun tak sanggup kau angkat, bagaimana mungkin kau bisa terbang ke Masjidil Aqsa? Mereka lupa Nabi Muhammad bukan berjalan bahasa Arabnya saro, berjalan. Tapi dalam ayat itu subhanalladzi asra. Mereka Abu Muda, ya, mereka belajar di sini 7 tahun, 12 tahun Ustaz Somad. Masya Allah. Saya belajar cuman sanawiyah 3 tahun, aliyah 3 tahun, kuliah 4 tahun. Mereka baca kitab 12 tahun. Habis kitab-kitab itu mereka kunyah semua. Di kepala mereka semua akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Junaid al-Baghdadi dan Abu Amir al-Ghazali. Itulah di Aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan Pondok Bustanul Huda adalah benteng Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nangrok Aceh Darussalam. Makanya anak-anak kita, ibu yang anaknya ada 3, wakafkan 1 untuk belajar agama. Anaknya ada 2, wakafkan 1. Yang 1 belajar fisika, yang 1 belajar kimia, yang 1 belajar biologi, yang 1 belajar bahasa Inggris. Jangan lupa, anakmu mesti ada yang belajar bahasa Arab di sini, karena tak ada orang sholat pakai bahasa Inggris. Betul? Ada orang sholat pakai bahasa Inggris? Inna sholati, my praying, wa mahyaya, my life, wa mamati, my die, lillahi ta'ala, for you, oh my God. SMP bahasa Inggris, SMA bahasa Inggris, tapi tidak bisa bicara dengan orang Inggris. Engkau wakafkan 1 anakmu sekolah agama. Saya adalah cucu wakaf. Kenapa? Datuk saya berpesan, cucuku yang banyak ini jangan semuanya sekolah umum, jangan semuanya sekolah umum saja. Ada di antara mereka yang belajar agama. Ini orangnya Abdul Somad, aku beri nama, dia harus belajar agama. Maka saya tidak sekolah umum, ibtidaiyah, sanawiyah, aliyah, kuliah. Maka saya belajar. Banyak orang tidak mau memasukkan anaknya sekolah agama. Nanti kalau sekolah agama tamat mau jadi apa? Nanti kalau sekolah agama tamat mau makan apa? Kalau datang alumni tamat sekolah agama dari Dayak mau meminang anaknya, yang dia tanya, apa titelnya? SE, sarjana ekonomi, terima. Insinyur, terima. Dari pesantren, pergi sana. Sekarang baru dia menyesal. Oleh sebab itu maka jangan kau takut. Cacing yang ada di dalam tanah liat tidak bisa memandang dunia, karena cacing buta, cacing tak punya mata. Pernah menengok cacing pakai kacamata? Tidak. Cacing tidak bisa hidup di atas tanah. Kenapa? Karena dia tidak berkulit. Cacing tak punya kulit, menjijikkan. Cacing tidak berkaki. Pernah tengok cacing berkaki? Kalau berkaki namanya naga.
Ular naga itu pun dipotong, akhirnya ular tak berkaki lagi sekarang. Dia ada dalam tanah, tapi Allah Maha Adil. Cacing yang dalam tanah menggeliat, bergerak, dan dia hidup. Tidak ada cacing yang kematian, tak ada cacing yang mati dalam tanah karena tak makan. Cacing mati dalam tanah karena ditangkap orang yang akan mancing ikan. Cacing dalam tanah bisa makan. Burung yang terbang di udara bisa makan. Kenapa kau takut tidak makan? La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ibu-ibu yang melahirkan anak-anak, wakafkan salah satu anakmu untuk belajar agama. Saya senang. Kenapa? Ternyata saya tanya Pak Bupati, anaknya pun ada yang belajar agama, dia kirim langsung ke Al-Azhar Mesir. Allahu Akbar. Ustaz Somad ada anaknya yang ke sana? Belum, masih kecil lagi. Tapi nanti kalau dia besar, saya lihat bakatnya. Tengok dulu kemana bakatnya. Kalau bakatnya menulis, saya dulu waktu kecil dibuatkan ayah saya meja kecil. Minta meja, kasih meja, nulis. Nah, itulah jadi buku tadi. Yang diberikan hadiah kepada abu muda. Kau dulu waktu kecil kata mak saya, dikasih ayahmu satu meja, dikasihnya pena, menulis saja. Kemudian kalau kusuruh beli gula, tak balik-balik dari warung. Kenapa? Cerita di depan orang banyak. Sampai panggil, Mat, baru balik. Rupanya sekarang itu setelah besar nampak menulis buku dan cerita berceramah.